sama. Oh iya, udah beda tahun ya? Iya. Dengan tahun kemarin ya? Udah beda. Oh. Selamat sore para wargi. Kita ketemu lagi di Braga. Bincang Warga. Ngomongin soal tahun baru Mang Koko, Ya. Eci pengen tahun 2025 ini lebih sehat. Ya dong, Soalnya, harus. Soalnya kalau sakit nanti nggak bisa cari cuan. Betul. Kita nggak bisa kemana-mana. Iya, benar. Kita ngaringkuk aja ya. Iya benar. Harus baik-baik ya badan. Betul. Iya, baik-baik ya badan gitu. Kuat-kuat ya badan. Harus makan bergizi pasti. Nah, itu tuh. Kenapa? Kamu udah makan belum? Belum. Harus makan. Kamu jangan diet-dietan lah sekarang mah. Mang Koko please deh, ini tuh baru jam 5, belum waktunya makan malam. Enggak, kamu kemarin ngobrol ke saya katanya mau diet. Jangan. Kenapa? Kasihan orang tua kamu dari dulu ngasih makan kamu, terus sekarang kamu diet. Kamu mau jadi anak durhaka? Agak takut sih. Enggak kan di usia yang enggak deh. Kan kalau aku kan udah nggak dalam masa pertumbuhan lagi Ya. Mang Koko, ya nggak sih? Ya kan banyak lah, selain diet juga ada, misalnya kamu kan udah merencanakan ada plan A, plan B, Iya. plan C. Plan Malah A. kamu plan pasupir. Pelan-pelan Pak Supir. Rencana yang pertama adalah plan A adalah makan bergizi pastinya Betul. ya. Itu kan butuh makanan bergizi ya. Protein sih lebih ke situ sih, ya nggak sih? Biar terhindar dari yang namanya asam urat ya. Dia curhat loh. Kan biasanya protein kan diharuskan lebih banyak porsinya daripada karbohidrat. Iya nggak sih? Coba nanti kita Betul. akan tanya ya sama para narasumber yang akan ngobrol sama kemarin kita sore ini. tahu nggak Kenapa? kemarin ibu-ibu banyak yang ngobrol-ngobrol ketika di pasar. Kenapa? Oh di Ketika pasar, membeli mainnya ke pasar. Iya, pasar dong. Pasar. Iya gimana? Pasar mainnya ke dong. pasar? Kenapa? Kenapa? Ketika harga cengek kemarin, cabai Oke. Cabai melambung rawit. tinggi. Cabai rawit. Oke. Kata ibu-ibu, tidak apa-apa katanya kalau cabai rawit. Bisa nanam di halaman rumah. Tapi yang jadi masalah ketika itu Apa? telur naik. Oke. Masa harus bertelur katanya. Enggak dong, enggak gitu. Oh, enggak gitu konsepnya iya, ya? enggak gitu konsepnya Oke. gitu. Jadi kan butuh protein gitu kan. Iya, Terus iya. selain itu juga pastinya karbohidrat kan. Karbohidrat ini sebenarnya kan gak cuman fokus ke nasi aja. Ya nggak iyalah. sih? Kamu masih makan nasi gak sih? Enggak, Mang Koko? aku mah Makan- kentang. Oh, iya. Iya. Betul, sampai HP juga saya mah HP kentang. Aduh ya ampun. Kagok, HP kagok. Ini kentang. ngomong soal makan bergizi ya. Iya. Ini baru 1 minggu ya kalau nggak salah ya Mang Koko ya. Iya. Si program Program. implementasi dari makan bergizi gratis ini baru dilaksanakan Di ya. Jawa Barat ya. Yes, betul. Ini sebenarnya sudah serentak sih di beberapa daerah di Indonesia gitu ya. Ini sudah dilakukan sejak Ya. kemarin kalau nggak salah di tanggal 6 Januari 2025. Wow, tahu banget kamu. Iya dong, baru riset. Baru riset gitu. Nah Iya, sebenarnya setelah 1 Ah. minggu program ini berjalan, implementasi Berjalan atau berlangsung? Ini. Iya. Berlangsung gitu ya. Ini sebenarnya seperti apa sih gitu ya Ya. para wargi implementasinya? Apakah sudah meratakah di 27 kota dan kabupaten di Jawa Nah, Barat? itu saya penasaran Nah, sekali. betul ya, Ya. sebagai dari pengawasannya juga, terus cara implementasinya ini di Kota Bandung juga seperti apa betul. gitu Penasaran kan? saya mah. Penasaran, karena kan si program makan bergizi gratis ini memang menyasarnya kalau daerah wewenang ini di Kota Bandung mulai dari TK, SD dan SMP. SMP, gitu. kalau pengangguran seperti saya, enggak ya? Enggak gitu ya. Enggak ada. Taya merun. Taya. Enggak ada. Taya. Tapi nanti juga kita mau ngundangin para wargi ya, kalau mau bertanya silakan nanti bisa hubungi line telepon yang ada di bawah ini, Ya. nanti bisa langsung bertanya ke para narasumber ya. Oke. Kalau gitu langsung aja Mang Koko, kita akan mengundang nih para wargi ya, narasumber kita yang pertama. Ini Ada ada siapa ini? PLT Kadis DKPP Provinsi Jawa Barat Ibu Siti Rohani SPTMM. Rohani, apa kabar? Waalaikumsalam. Mangga Oh, Ibu. Mangga kali Ibu. Mangga Ibu. Iya. Jadi itu berawal dari kebijakan program makan bergizi gratis itu dari visi Pak Prabowo Iya, betul. bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 Nah, itu, iya, gitu iya. ya.
Jadi di situ ada 8 misi Astacita, 17 program prioritas, serta 8 program hasil terbaik cepat. Nah, dari hasil terbaik cepat atau yang quick win-nya itu adalah salah satu poinnya menggambarkan bahwa memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Poin Tanggal itu, 6 Januari itu serentak seluruh Indonesia. Nah, kita juga Termasuk Kota Bandung. Kota Bandung hari Sabtu dari SPPG Bu baru menghubungi sekolah seperti ini karena memang yang pertama dari pusat Badan Gizi Nasional tunjuk adalah dapurnya dulu. Dapurnya yang sudah disurvei 2 bulan sebelumnya ya seperti itu. Dan setelah dapurnya disurvei lalu ditetapkan menjadi dapur yang layak, baru tetapkan sekolahnya. Terima kasih. Itu mengingatkan tadi ngobrol sama Bapak tadi Pak Tantan. Ingat ini ke posyandu katanya. Iya, zaman dulu ditimbang Bapak juga sama. Ya. Ditimbang. Alhamdulillah timbang. Ya pakai itu gini kan pakai kiloan. Kiloan dah, kiloan. Pakai samping, pakai samping. Pakai samping. Bukan. Di kiloan tapi tadi dijual orang. Kan ada timbangannya Mang Koko. Ya. Tapi yang mana pertimbangan itu yang ceri. Kenapa? Naik terus. Timbangannya ke kanan terus ya bergeraknya ya. Ya. Nah, para warga kita masih di Braga. Mungkin dari segi gizinya nih Bu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ini bagaimana pengawasan dari program makan bergizi gratis ini di Jawa Barat? Ya, terima kasih Tanci Mang Koko. Ya, jadi memang dari segi kesehatannya tentu Kementerian Kesehatan sudah membuat sebuah pedoman, ya, di mana di dalamnya sudah dihitung. Karena sasaran kita itu tidak saja balita, tapi juga ada anak sekolah dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, betul. Lalu ibu menyusui, ibu hamil, sehingga kandungan gizinya berbeda-beda. Begitu. Jadi yang pertama kami lakukan tentu pedoman itulah yang dipakai untuk menghitung berapa kandungan gizi yang dibutuhkan dalam setiap kelompok umurnya. Tuh, Sagawaya. Ya. Malah katanya ada 20 menu yang disiapkan untuk berganti-ganti terus, begitu. Ya, lalu yang kedua adalah tentu selain gizi yang kita siapkan juga pengamanan dalam makanannya supaya tidak terjadi, nauzubillah ya, misalnya keracunan begitu. Sehingga penjambah makanan itu harus kita berikan pelatihan terlebih dahulu. Nah, sehingga setiap penjamah itu harus punya sertifikat layak untuk menjadi penjamah makanan. Gitu. Dan tentu yang ketiga adalah bagaimana dampak dari makanan bergizi itu. Sehingga memang dipantaulah kesehatan anaknya, kesehatan ibunya, bayi balitanya untuk apa? Untuk melihat bagaimana nih begitu ya dampaknya terhadap kesehatan mereka. Gitu. Nah itu jadi 4 sehat 5 sempurna, bukan 4 sehat 5 sebel.
Kalau Mang Koko mah kan. Sekarang mah nggak pasien 5 sempurna lagi, Mang Koko. Ya, jadi gimana? Nah ini gimana dokter? Jadi sekarang itu Gimana? kita sebutnya dengan gizi seimbang. Gizi seimbang. Betul. Jadi tepatnya adalah Seimbang keanekaragaman makanan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, gitu. Sekarang pusatnya ke situ dengan bekennya isi piringku. Isi piringku. Betul. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna itu hanya 4-nya adalah jenis makanannya, 5-nya disempurnakan dengan susu, begitu ya. Nah, kalau sekarang itu kita sebut dengan gizi seimbang, aneka ragam, dan juga tadi dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu. Artinya apa? Di dalam satu makanan itu terdiri dari karbohidrat, ada proteinnya, baik protein hewani ataupun protein nabati, juga tentu ada kandungan mineral dan vitaminnya begitu. Nah, jadi itu. tidak kalau dulu disempurnakan dengan susu, kok sekarang enggak. Yang penting ada protein yang sifatnya dari hewani ataupun nabati. Nah, itu. Tapi udah makanannya bagus, harus berperilaku hidup bersih dan sehat juga. Contohnya apa? Cuci tangan sebelum makan. Lalu persiapan untuk sumber air bersihnya sendiri. Betul. Begitu Kang sekarang mah. Nah itu, jadi didinya mau asal loba sangu, Program makan bergizi gratis di Kota Bandung sudah diberikan pada 21.270 hiji siswa. Disdik menargetkan 30% siswa SD dan SMP di Kota Bandung mendapatkan MBG. Dari target berapa Pak total semuanya? Jadi tahun 2025 memang kemarin waktu rapat di nasional itu minimal 20% dari seluruh siswa. Siswa ke Bandung ada 300.000 lebih. Ya, Jadi kalau 20%-nya 60.000. Sekarang baru 21.000. Mudah-mudahan secara bertahap akhir tahun bisa terpenuhi minimal 20% yang memang sesuai sasaran target yang direncanakan Kota Bandung. Jadi kalau 20% 60.000, kita butuh lagi 20 dapur. Kan satu dapur 3.000. Iya. Butuh 20 dapur lagi. Nama Andi resiko resiko dapur teh. Nah, itu resiko dapur. Di dapurnya juga kan tidak sembarangan ya Bu Kadis ya. Memang harus memenuhi syarat, kemudian unsur syarat-syarat kesehatan tadi sampaikan ada 6 tahap dari mulai pembelian bahan makanan sampai distribusinya memenuhi syarat. Dan mudah-mudahan ini 20.000 bisa tercapai tepat sasaran. Lokasi-lokasi sekolahnya yang betul-betul sekolah yang perlu bantuan makanan bergizi gratis. Oke. Kita pamit ya para wargi ya. Sampai ketemu minggu depan di mana? Di Braga.